saya sekarang bersama topiknya teman-teman Indonesia dan episode lain dari 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan dari sarapan dengan susu sereal yang sertifikasi. Maksudnya gimana? Kan setiap sarapan itu kebanyakan negara orang luar itu kan banyak makan sereal itu kan dengan susu dan dengan sereal. Sereal itu ada berapa macam rasa kayak misalnya cracker, misalnya kayak bola-bola gitu, ataupun oatmeal. Namun tidak semua orang itu kan terutama anak-anak atau kita pekerja ini misalnya gini. Kan susu itu kan memang bantu bebas dari pasaran dengan susu sapi paling banyak itu. Tapi bagi yang mengalami intoleransi itu tidak aman ya, karena ternyata sakit perut. Tapi dengan cara sertifikasi, maksud jadi supaya konsep betul bahan-bahan pengawet takarannya dan juga prosesnya harus bersih. Nah jadi badan pasaran itu dengan susu yang disarankan itu susu sereal ya, bukan putih. Susu bubuk, jangan susu kental ya, ini bisa, susu kental bisa, atau susu juga bisa, tapi harus dimodifikasi. Kenapa? Karena susu itu juga berperan penting tuh bagi minuman keseharian kita supaya tetap sehat ya. Karena penting untuk kebutuhan dan gizi dan kalsium, terus juga membantu kita semangat belajar ya. Jadi harus dimodifikasi terlebih dahulu dan bisa harus kebutuhan supaya anak tidak. Terus juga dengan sereal. Jadi tidak semua sereal itu akan banget jika mengalami masalah pada pencernaan nih. Jadi sebagai gantinya adalah oatmeal, karena kan oatmeal itu kan juga membantu mengenasarkan peredaran darah nih ketika sarapan. Jadi oatmeal ataupun sereal tertentu yang dikasih itu dengan bahan-bahan tanaman yang tidak boleh ada pupuk pestisida, terus juga dikelola dengan betul, dan juga misalnya nih kalau kita mau buatan coklat, jadi coklat itu tuh juga harus disediakan dari serangga-serangga ya untuk proses bubuk ya, supaya jadikan sereal. Begitu juga dengan jagung, terus juga gandum, tapi gandumnya itu harus sehat juga, gandum yang sesuai dengan takaran tubuh itu juga atau bahkan sereal rasa kedelai ya, itu kata-katanya juga dibersihkan dulu ya. Pokoknya semua dimodifikasi. Nah, apa sih kegunaan dari makanan itu punya pasaran itu? Supaya bagi kesehatan, supaya tidak jadi keracunan makanan bergizi gratis. Jadi dengan membeli susu baik susu bubuk atau modifikasi, itu sarapan itu juga bisa membantu bukan hanya sekedar untuk tapi juga buat lebih bertenaga ya. Jadi maksudnya minum susu minimal 32 kali sehari ya, minimal setelah sarapan dan juga setelah saat karena atau kalian bisa bawa susu ke sekolah ya supaya lebih pintar, tapi harus dijaga dulu kebersihannya supaya susunya itu tidak mudah tergalami keracunan atau intoleransi ya. Atau direkomendasikan susu yang paling, kalau alergi terhadap susu sapi itu bisa susu kedelai, susu almond ataupun susu beras ya. Tapi harus modifikasi juga dua-duanya. Nah kemudian kalau sedangkan sereal itu sendiri, sereal itu tuh harus tidak boleh yang ada disimpan dalam styrofoam supaya lebih gampang kalau dengan beli kardus ya, supaya sarapannya menyenangkan dan proses sebaiknya didominasikan dengan tambahan pelengkap yang lain seperti meses ya. Untuk misalnya roti itu boleh dikasih susu kental yang lebih bernutrisi, ataupun dengan susu coklat tuh supaya lebih bertenaga ya. Nah itulah bagaimana cara kebiasaannya. Apa sih kesimpulan dari blog yang kebiasaan sarapan dengan susu dan yang sertifikasi? Kesimpulannya dari itu bisa membantu nutrisi kita tuh saat belajar lebih fokus, bekerja lebih menyenangkan, dan juga tubuh kita tetap semangat dan tidak capek. Jika kemudian juga membantu proses pembantuan tubuh supaya tidak gampang capek ketika bekerja kan, juga bisa meningkatkan semangat jika kita bersekolah, mengikuti ekskul ataupun bekerja lembur ya. Oke teman-teman, kalian bisa manfaat dan bisa biasa. Kalau sudah belajar komen dan subscribe channel aku sendiri tahu bagaimanakah kebiasaan, apakah manfaat lain dari sarapan dengan susu dan sereal